قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung 27 peperangan yang terjadi pada masanya. Namun, hanya 9 peperangan saja yang berakhir dengan pertempuran. Karena selebihnya, musuh menyerah secara damai. Perang Wadan atau Al-Abwa merupakan perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang itu terjadi pada bulan Syafar, tahun kedua Hijriah. Sementara perang Tabuk atau Al-Usra yang meletus pada bulan Rajab tahun ke-12 Hijriah menjadi perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip dari buku Perang Muhammad, Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 alasan yang menyebabkan Rasulullah berperang. Pertama, meladani serangan musuh untuk mempertahankan diri, seperti dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandak. Kedua, menghukum mereka yang mengkhianati kerjasama atau perjanjian damai, seperti pada Perang Khaybar, Quraizah, dan lain-lainnya. Ketiga, menyerang sebelum diserang. Rasulullah juga melancarkan peperangan dengan musuh yang mengancam kaum muslimin seperti Perang Tabuk. Terlepas dari itu semua, Rasulullah tidak pernah menyulut peperangan dengan siapapun. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut bertempur langsung dalam 7 medan peperangan, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Muraisi, Perang Khandak, Perang Quraizah, Perang Khaybar, Penaklukan Mekah atau Fathul Mekah, Perang Hunain, dan Perang Taif. Semua peperangan berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, kecuali Perang Uhud. Pada Perang Uhud, kaum muslimin yang awalnya hendak menang menjadi kalah karena pasukan pemanah muslim tidak mematuhi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan pos-posnya sebelum perang benar-benar berakhir untuk mengambil ghanimah atau harta rampasan perang. Perang Uhud juga menyisakan cerita yang menarik. Salah satunya adalah duel maut antara Rasulullah dengan Ubay bin Khalaf. Merujuk pada buku Para Penentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, duet maut antara Rasulullah dengan Ubay bin Khalaf menjadi tidak terelakkan dalam Perang Uhud. Dengan menaiki kuda, Ubay menghampiri Rasulullah untuk membunuhnya. Melihat kejadian itu, para sahabat yang ada di samping Rasulullah berusaha untuk menghalau Ubay bin Khalaf, namun kemudian dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedari tadi sudah siap, langsung melemparkan tombaknya ke arah Ubay bin Khalaf yang semakin dekat. Ubay jatuh dari kudanya setelah tombak lemparan Rasulullah itu tepat mengenai tulang rusuknya. Setelah perang usai, Ubay ditandu karena tidak bisa berdiri setelah terkena tombak Rasulullah. Ubay bin Khalaf tewas di tengah perjalanan ketika pasukan Quraisy hendak membawanya kembali ke Mekah. Ubay bin Khalaf merupakan salah satu anggota dari kelompok Suba al-Shaq, sebuah komunitas elit Quraisy yang sangat membenci Rasulullah. Semua anggota kelompok Suba al-Shaq, yaitu Abu Jahal bin Hisam, Utbah, dan Saibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf,
tewas dalam perang Badar kecuali Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay dikenal sebagai seorang petarung yang hebat. Dia bisa saja lolos dari maut pada saat perang Badar, namun tidak pada saat perang Uhud. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Di awal peperangan ini kaum muslimin hampir mendapatkan kemenangan, tetapi berubah menjadi kekalahan ketika 50 pasukan pemanah yang ditugaskan Rasulullah di Bukit Uhud lupa akan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka turun ke gunung, sebagian besar mereka turun ke gunung untuk mengambil harta rampasan perang. Melihat ini, kaum musyrikin pun yang saat itu Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan berkuda memutar arah dan menerjang pasukan muslimin dari arah belakang dan memutar balik di balik Bukit Uhud. Dan kekalahan pun terjadi. Mengapa di perang Uhud ini Allah tidak menurunkan malaikatnya seperti di perang Badar yang Allah menurunkan 5.000 malaikat secara berturut-turut? Disebutkan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 125, malaikat diturunkan dengan syarat bahwa kaum muslimin harus bersabar, bertakwa, dan kaum kafir menyerang secara tiba-tiba. Dalam peperangan Uhud ini Allah tidak menurunkannya karena syarat-syarat untuk menurunkan malaikat tidak didapatkan. Akhirnya kekalahan pun terjadi di pihak kaum muslimin. Sebanyak 70 orang kaum muslimin wafat dalam peperangan ini. Bahkan Rasulullah terluka parah, gigi gerahamnya tanggal dan kepala beliau berlumuran darah. Dalam peperangan ini Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi sang singa Allah, gugur, dan Mus'ab bin Umair pun gugur dalam peperangan ini. Mus'ab bin Umair adalah duta dakwah pertama Islam Rasulullah di kota Madinah. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.